Ya, pasti kamu nggak asing dengan permainan ini. Tapi ini bukan tentang badminton, ini tentang sponsornya. Blibli, e-commerce asli buatan Indonesia yang mulai sedikit terpinggirkan karena banyak e-commerce lain yang masuk di Indonesia, seperti Shopee dan sekarang TikTok, mulai menyerang semua e-commerce Indonesia dengan TikTok Live-nya. Kali ini kita akan coba membahas strategi Blibli bisa bertahan dan bahkan mempunyai kesempatan untuk mengalahkan Shopee dan TikTok di masa depan. Dan kamu tahu nggak sih alasan Blibli menjadi sponsor utama di olahraga bulu tangkis? Selamat datang di Dalam Bisnis. Pada tahun 2011, PT Global Digital Niaga Tbk didirikan oleh 5 orang, yaitu Kusumo Martanto, Martin Hartono, Lisa Widodo, Henry, dan Lee Ridwan Gautama. Saat ini, Blibli menghadirkan 20 kategori produk dengan puluhan juta pilihan produk berkualitas dari ratusan ribu mitra. Blibli juga menjadi e-commerce yang dikenal sebagai penyedia layanan gratis ongkir dan jaminan produk original. Blibli menjalankan bisnis dengan model business to business to consumer, serta business to consumer yang terintegrasi secara online maupun offline atau bisa dikenal sebagai omnichannel. Pada tahun 2022, dari PT Global Digital Niaga berubah nama menjadi PT Global Digital Niaga Tbk karena Blibli melantai di Bursa Efek Indonesia. Blibli ternyata anak perusahaan dari salah satu keluarga konglomerat di Indonesia yang terkenal dengan bulu tangkisnya. Kalian sudah paham nggak? Ya, Grup Jarum di tahun 2015 menjadi tahun pertama bagi e-commerce asal Singapura mulai masuk di Indonesia, yaitu Shopee. Sejak saat itu, market share e-commerce Indonesia dikuasai oleh Shopee dan Tokopedia. Berdasarkan data dari website Kata Data pada kuartal 1 2023, Blibli menjadi e-commerce nomor 4 dengan jumlah pengunjung terbanyak di tahun 2023, setelah Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Ini karena banyaknya campaign yang dilakukan oleh Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Shopee dengan bintang luar negeri yang luar biasa seperti Cristiano Ronaldo dan Jackie Chan, Tokopedia dengan brand ambasadornya yang terkenal yaitu grup boy band BTS, Lazada dengan brand ambasador artis yang dikenal di Indonesia. Strategi menggunakan brand ambasador yang dilakukan oleh top 3 e-commerce ini ternyata terbukti berhasil menarik konsumen. Ditambah lagi dengan campaign gratis ongkir dan COD yang sering kita lihat di iklan TV dan sosial media. Sedangkan Blibli sangat jarang kita dengar, atau bahkan kita juga belum tentu install aplikasinya di smartphone kita. Tetapi tetap menjadi nomor 4 di Indonesia. Apa sih strateginya? Saat ini e-commerce sedang mengalami winter tech atau fenomena startup teknologi yang berkembang terlalu pesat, kemudian menurun sangat drastis. Ini terbukti dari beberapa waktu yang lalu banyak startup yang mengalami PHK massal seperti Tokopedia dan Shopee. Tetapi kita masih belum mendengar kabar dari Blibli. Blibli mengatakan strategi retail omnichannel mereka menjadi strategi bertahan di tech winter yang sekarang ini terjadi. Senior Vice President dan Head of Business Development Blibli, Johannes Lukman, mengatakan bahwa strategi ini penting untuk keberlanjutan bisnis sejak Blibli berdiri tahun 2011. Terbukti, Blibli bertahan selama pandemi dan mencegah terjadinya layoff bagi karyawan. Blibli mengembangkan strategi retail omnichannel yang disebut sebagai masa depan retail di Indonesia. Blibli telah mengimplementasikan sejak tahun 2015 dengan merilis fitur Blibli In-Store. Pada tahun 2018, Blibli meluncurkan Click and Collect yang membuat konsumen bisa membeli produk di smartphone mereka dan mengambil produk mereka tanpa perlu kurir di offline store Blibli. Per Juli 2022, Blibli mengklaim lebih dari 9.500 merchant di Blibli In-Store, 12.000 pick-up point click and collect, dan Blibli menghadirkan solusi bisnis digital untuk lebih dari 100.000 mitra di 34 provinsi di Indonesia. Untuk mengembangkan omnichannel-nya, Blibli mengakuisisi 51% saham Transmarket. Blibli membeli sekitar 790 juta lembar saham dari Pak Boga Lestari Tbk dari pemilik yang lama, yaitu PT Wijaya Sumber Sejahtera, PT Prima Rasa Inti,
PT Guna Prima Kaya Perkasa, PT Ika Putri Mandiri, David Kusumojoyo, Suharno Kusumojoyo, dan Harman Siswanto. Saham itu dibeli pada harga Rp2.550 per lembar sahamnya, sehingga total nilai transaksinya mencapai sekitar Rp2 triliun. Alasan dibalik Blibli membeli Transmarket adalah supaya kegiatan omni-channelnya bisa berjalan lebih lancar, lebar, dan meluas. Karena Transmarket memiliki 5 brand supermarket, yaitu Transmarket, Farmers Market, The Gourmet, Day to Day, dan Farmers Family. Farmers Market itu hadir untuk kalangan kelas menengah dengan lebih banyak variasi produk lokal yang segar dan berkualitas. Day to Day memenuhi kebutuhan harian pelanggan di kompleks perkantoran, apartemen, ataupun di perumahan. Nah, untuk The Gourmet merupakan konsep premium supermarket yang dibutuhkan untuk pasar-pasar kelas atas. Farmers Market penyedia kebutuhan keluarga sehari-hari dengan lengkap dan nyaman. Jaringan supermarket ini yang nantinya akan mempermudah customer untuk membeli barang dan mengambilnya di dekat rumah. Semakin banyak cabangnya, maka semakin mempermudah customer. Otomatis kita sebagai customer udah nggak perlu lagi nih nunggu kurir berhari-hari. Tinggal beli barang pakai smartphone di pagi hari, nanti pulang kerja bisa kita ambil di offline store. Ekosistem seperti ini yang masih belum ditawarkan oleh e-commerce yang ada di Indonesia. Apalagi nanti pembayarannya menggunakan ekosistem grup Jarum juga. Tahu nggak apa? Ya, Bank BCA dan bank digitalnya Blue by BCA Digital. Semakin mempermudah customer untuk membayar barang yang kita inginkan. Dari bayangan ini aja udah kelihatan nih kalau ini adalah model bisnis yang sangat-sangat seksi. Ditambah lagi, Blibli sudah bekerjasama dengan brand-brand elektronik terkenal seperti Apple, Vivo, Xiaomi, dan Samsung. Di tahun 2022, Blibli sudah membuka 7 offline store resmi. Jauh sebelum Blibli membeli Transmarket, ternyata di tahun 2017 Blibli membeli 100% kepemilikan tiket.com. Dari merger ini, goalsnya adalah memperbesar bisnis atau ekspansi bisnis Blibli di bisnis OTA atau Online Travel Agent. Nggak ada data historis sih berapa harga yang dikeluarkan oleh Blibli, tapi pasti nggak murah dong. Dan hebatnya, ini menggunakan dana internal yang dipunyai Blibli. Dari banyaknya manuver Blibli yang diam-diam menghanyutkan ini, bisa aja menjadi salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Tinggal tunggu momentum nih. Momentumnya apa? Momentum e-commerce lain kehabisan bahan bakar. Dari top 5 e-commerce di Indonesia, Tokopedia lah yang paling pertama mulai kehabisan bahan bakar. Salah satu tandanya adalah layoff besar-besaran di tahun 2023. Layoff ini juga dilakukan oleh Shopee untuk mengurangi beban pengeluaran dari perusahaan. Bahkan petinggi Shopee rela nggak dibayar sampai Shopee mendapatkan keuntungan. Memang DNA grup Jaring itu sangat kental di Blibli. Mereka pelan-pelan tapi pasti tidak mengejar hypergrowth, tapi mengejar perusahaan yang sustain. Terbukti Blibli jarang sekali mendapatkan berita miring. Oke, itu sedikit cerita tentang Blibli yang akan menjadi the next e-commerce terbesar di Indonesia. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Follow akun TikTok dan Instagram kita di @dalambisnis.id. Sebelum kita tutup, kamu pengen tahu nggak sih kisah dari perusahaan e-commerce yang lain? Komen di bawah ya. Sekian dari Dalam Bisnis.